Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang teman dekatku, Rina. Kejadian ini terjadi di rumah kontrakannya di suatu daerah berinisial B, sebuah rumah tua yang sudah lama kosong sebelum ia tempati. Rina baru saja pindah ke rumah itu bersama suaminya Adi. Rumahnya cukup luas dengan 2 lantai. Mereka hanya menggunakan lantai bawah karena lantai atas jarang dibersihkan dan terasa pengap. Malam pertama berlalu tanpa masalah. Namun, pada malam kedua Rina mulai mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Ia mengira itu hanya suara kayu yang memuai, atau mungkin tikus. Namun, semakin malam, suara itu semakin jelas, seperti seseorang berjalan pelan-pelan di atas mereka. Malam berikutnya, sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Ia mengira itu Adi yang mungkin ke kamar mandi, tapi saat ia menoleh, Adi masih tertidur di sampingnya. Dengan jantung berdebar, ia membangunkan suaminya. Adi yang masih setengah sadar mencoba mengabaikannya. "Mungkin angin," katanya. Tapi tak lama kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan ragu, Adi membuka pintu kamar tapi tidak ada siapa-siapa. Ia memberanikan diri mengecek ruang tamu dan dapur, tapi semuanya sepi. Malam berikutnya saat mereka sedang menonton TV, listrik tiba-tiba mati. Rumah menjadi gelap gulita. Dalam diam, mereka mendengar suara langkah kaki lagi dari lantai atas. Kali ini lebih cepat, seperti ada yang berlari. Dengan senter dari ponselnya, Adi mengarahkan cahaya ke tangga. Dan di sanalah mereka melihatnya, sesosok wanita berdiri di anak tangga paling atas, mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya menutupi wajah. Rina menjerit dan buru-buru menarik Adi keluar rumah. Mereka menghabiskan malam di rumah temannya dan baru kembali ke rumah saat pagi tiba. Esok harinya mereka menceritakan kejadian itu kepada pemilik kontrakan. Wajah pemilik kontrakan berubah serius. "Seharusnya saya kasih tahu kalian dari awal," katanya. "Dulu, ada seorang perempuan yang tinggal di sini. Dia ditemukan meninggal di lantai atas setelah bunuh diri. Sejak saat itu, penyewa rumah ini tidak pernah bertahan lama." Tanpa berpikir panjang, Rina dan Adi segera mencari kontrakan lain dan meninggalkan rumah itu. Sejak saat itu, mereka tidak pernah mengalami gangguan lagi. Namun hingga kini, rumah tua itu masih kosong, dan siapapun yang lewat di malam hari, terkadang masih mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Rina dan Adi akhirnya pindah dari rumah itu setelah mengalami serangkaian kejadian mengerikan. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka. Rasa penasaran yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun sudah tinggal di kontrakan baru, Rina masih sering bermimpi tentang rumah lama mereka. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke sana, berjalan menaiki tangga, dan mendengar bisikan yang memanggil namanya. Suatu malam ia bermimpi lebih jelas. Dalam mimpinya ia melihat sosok wanita yang pernah muncul di tangga. Namun kali ini, wajahnya tampak lebih jelas, pucat, dengan mata kosong dan air mata mengalir dari pipinya. Bibirnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Rina terbangun dengan keringat dingin. Saat melihat ponselnya, waktu menunjukkan pukul 2.13 pagi, hampir sama dengan waktu kejadian-kejadian aneh di rumah lama mereka. Rina akhirnya menceritakan mimpinya kepada Adi. Awalnya, Adi menolak membahasnya. Tetapi setelah beberapa hari mengalami kejadian aneh seperti suara langkah di kontrakan baru dan lampu yang tiba-tiba berkedip sendiri, ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah lama. Kali ini dengan ditemani oleh seorang teman yang peka terhadap hal-hal gaib, Damar. Saat tiba di depan rumah, mereka merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Rumah itu masih kosong dan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah tidak pernah terkena cahaya matahari. Damar mulai merapal doa dan mencoba merasakan energi yang ada di rumah itu. "Ada sesuatu yang ingin berbicara," katanya pelan. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga. Saat tiba di lantai atas, udara terasa lebih berat. Damar berhenti di depan sebuah lemari tua yang sudah usang. "Ada sesuatu di sini," katanya. Dengan perlahan, mereka membuka lemari itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Saat dibuka, kotak itu berisi foto seorang wanita muda bersama seorang pria, beberapa surat yang sudah menguning, dan seutas gelang merah. Salah satu surat itu terbaca jelas. "Aku sudah menunggu lama."
Aku tidak ingin pergi sebelum dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bunuh diri. Aku dibunuh. Mata Rina membesar membaca tulisan itu. Wanita yang mereka lihat bukan sekadar arwah gentayangan. Ia adalah korban yang ingin menyampaikan sesuatu. Damar menutup matanya sejenak, merasakan energi dari tempat itu. Dia ingin kalian tahu bahwa kematiannya bukan kecelakaan. Dia ingin kalian mencari seseorang yang ada dalam foto ini. Mereka melihat foto yang ada di dalam kotak itu. Di samping wanita itu ada seorang pria yang tampak tersenyum lebar. Di belakang foto, tertulis sebuah nama. Bram. Rina merasa nama itu familiar. Setelah berpikir keras, ia teringat sesuatu. Nama pemilik rumah. Tanpa menunggu lebih lama, mereka menemui pemilik rumah keesokan harinya. Awalnya, pria itu terlihat tenang. Tetapi saat Rina menunjukkan foto itu, wajahnya langsung pucat. Di mana kalian menemukan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami menemukannya di lantai atas, dalam lemari tua. Jawab Adi. Pemilik rumah tampak ketakutan. Aku tidak tahu apa-apa, katanya, tetapi matanya penuh ketakutan. Damar yang sejak tadi mengamati berkata dengan tenang, kebenaran selalu menemukan jalannya, dia hanya ingin namanya dibersihkan. Tak lama setelah kejadian itu, pemilik rumah tiba-tiba menjual properti tersebut dan menghilang tanpa jejak. Rumah itu tetap kosong, tetapi sejak malam itu, tidak ada lagi suara langkah kaki atau penampakan di tangga. Rina dan Adi merasa lega, meskipun mereka tahu